Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sehat, Mi? Alhamdulillah sehat. Enggak, pagi ini enggak live. Iya, ini hari ini nggak ada yang tanyain kabar saya kenapa minta live gitu kek. Kan kemarin Umi ngomong, saya bingung terus, jadinya Wati mikirnya, aduh Umi istirahat dulu kali gitu. Oh gitu. Iya sih, memang dari semalam tuh saya agak kurang enak, matanya sakit. Biasa. Biasalah, suka sakit mata itu. Taruh darah. Wanita. Coba penampakannya di situ, Wat. Kok nggak keluar ya? Makanya ini yang agak-agak susah ini. Bab 1 pengantar darah wanita kok nggak ada ya? Bab, oh di sini. Kita ulang lagi. Oh, bab 1. Tapi kelihatan ini kan? Iya, Mi, kelihatan, Mi. Tapi belum besar, bentar dulu. Saya lagi cari dulu materinya bab 1 pengantar. Apa sih? Pengantar darah. Ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tapi saya nggak ngerekam di ini ya. Saya ngerekam pakai device lain, soalnya kalau saya rekam di sini takutnya kayak kemarin lagi terganggu lagi, nggak bisa. Ya, jadi karena hari tadi kita nggak live ya. Kosong live saya hari ini. Sebentar, live apa enggak ya? Bentar dulu. Karena tadi saya nggak live soalnya.
Kalau saya nge-record, enggak, kalau di layar itu kelihatan hanya materi saja kan? Iya nih. Ya kan, hanya materi aja ya. Saya ke tengahin agak. Ini tata. Iya. Kalau ini apa namanya itu anggota kelas kelihatan nggak di situ? Kalau di Wati enggak. Yang ada kelihatan materi saja kan? Materi aja, iya. Ya nggak apa-apa, syukur dah kalau materi aja yang kelihatan. Tadi itu saya kurang enak badan dari semalam sih sebenarnya, karena saya sakit matanya, biasalah kumat. Ya jadi nggak saya live tadi. Iya, makanya Wati sengaja nggak WA Umi, nggak. Oh gitu. Pikir Wati ya gitu yang kemarin obrolan itu. Iya, jadi dalam hati kok nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang hubungi saya, nggak ada yang ingat saya ini. Oh, pada nggak ngarep saya live sudah dalam hati, ya sudah. Ya kali. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran Wati itu lagi kurang sehat kan, dari kemarin kan ngomong kembung wae tuh perutnya. Begitu. Iya. Itu. Afwan ya. Iya. Saya tunggu sih, kalau ada yang nanya Umi nggak live hari ini gitu. Gak berarti anaknya Umi. Enggak, saya dilupa emang, tahu saya. Saya aja yang ingat kalian dah ingat saya. Enak aja. Oh, kalau ngomong. Enak aja kata Wati. Nah, ya kan, jadi saya tuh dilupa gitu. Ya tiap hari Cynthia nunggu Umi live loh Umi. Masya Allah. Kodenya. Kirain sebentar dulu saya singkirkan pisau ini, dulu ada pisau di sini. Saya mau tutup kamera apa saya buka kameranya? Saya tutup aja ya. Senyamannya Umi aja, gimana terserah. Gitu, karena saya lagi live juga ini. Oh? Lagi live. Ntar dulu, saya belum klik. Jam berapa ini? 15.48. 15.48 ya. Mudah-mudahan bisa satu bab kita ya, insya Allah ya. Berharap satu bab, tapi hal yang mustahil kayaknya bisa satu bab ini. Gak bisa, karena ini banyak. Ya. Mohon maaf ya, karena agak sedikit telat kita mulai ini. Nggak apa-apa. Oh ini kagak nyampe ya. Hari ini doang sih saya live, karena yang kemarin nggak live tadi nggak live soalnya. Allahu Akbar, apa yang nyangkut ini? Pokoknya paling heboh dah ini. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sini biar nyampe ini. Dikit lagi. Lewat sini. Ntar dulu. Ini mana laptop, mana segala macam ini, Masya Allah, tabarakallah. Maju dikit. Yang fokus layar ya, mau fokus ke kitab. Boleh, terserah bagaimana enaknya saja. Ya. Berarti juga ya. Berarti saya tutup aja itunya ya nanti. Ya udah terserah Umi. Kan tidak begitu penting sih kalau di ini. Yang penting kalian dengerin aja. Cuman karena tadi saya nggak live jadi ya. Saya jarang kok live, tenang aja.
Sebentar ya teman-teman, bentar ya. Sabar ya. Ya Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masuk ke materi baru ya, kitab masih tetap di bab toharoh ya, tapi kita pindah kitab ke kitab tentang darah ya. Nah, kalau tadinya saya mau ada evaluasi sedikit di bab toharoh ya, di kitab sebelumnya ya, bab toharoh, tapi insya Allah nanti di akhir waktu aja kita sedikit evaluasi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau evaluasi itu di kelas, maksudnya di grup ya, karena kalau kita di kelas ini kayak gini, di Zoom ini terbatas waktunya karena materi kita 1 jam. Jadi mohon maaf ya yang mengundang tidak bisa saya ini ya. Jadi sampai mana tadi ya? Kalau kita mau evaluasi sebenarnya nanti di grup ya, karena kalau di kelas sekali lagi kita tidak punya cukup waktu untuk evaluasi di kelas ya, karena waktu kita, materi kita hanya 1 jam. Baik, hari ini ada yang nggak hadir? Atau memang belum hadir mungkin? Coba perhatikan materi di layar, cukup jelas? Jelas nih. Jelas ya? Yang lainnya gimana? Jelas nggak? Jelas Umi. Jelas Umi. Ya. Baik, nanti saya terakhir ngabsen ya, nggak usah ngabsen di awal ya, karena saya mikir kalau ngabsen di awal nih kayaknya ada mungkin sebagian yang belum masuk. Sekarang jam berapa? 15 berapa? What? 54 nih. 15.54 ya. Baik, kita berakhir di 16.54 ya. Nah, bicara kita tentang fikih wanita, karena fikih toharohnya ini yang kelas 2 ya. Kelas 2 kan? Iya. Ya. Nah, jadi kita bicara tentang bab toharoh. Karena di toharohnya kita sudah selesai, jadi kita lanjutkan masih di bab toharoh sih sebenarnya, cuman kita akan lanjutkan ke fikih wanitanya. Ini adalah hal yang sangat penting ya, bicara tentang fikih wanita. Perempuan kalau tidak faham ya permasalahan wanita atau kewanitaan, maka semua akan kacau balau, semua akan hancur ya. Kenapa penting kita belajar fikih wanita ya? Karena kalian di kelas kan belajarnya 4 madhab nih fikih, mulai dari fikih toharohnya, nanti sholatnya ya, bab toharoh, bab sholat, bab zakat, bab bab zakat, terus bab puasa ya, terus nanti ada hajinya, ada muamalah, munakahat, dan seterusnya. Karena kita sampai 15 jilid ya, 15 kitab yang kita pelajari insya Allah sampai tuntas. Sebenarnya 18 kitab, 18 jilid sebenarnya ya, tapi insya Allah sesuai dengan kemampuan kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan apalagi rezeki ya. Karena saya rasa kalian tidak gratis di sini ya, jadi begitu. Nah,
Kenapa perempuan ini penting sekali belajar tentang fikih wanita? Karena kalau perempuan tidak faham fikih wanita, terutama tentang bab kitab yang kita pelajari hari ini adalah berurusan dengan darah, ya, berurusan dengan darah, baik itu darah haid, darah istihadah ataupun darah nifas, ya. Dan di kelas kedua ini, kelas 2 ini masih di bab toharoh, termasuk dengan kitab fikih wanitanya ini tentang bab darah ini juga masih berhubungan dengan urusan toharoh, ya. Dan setelah selesai nanti di kitab ini, tapi tidak terlalu banyak, kita hanya ada 200 halaman, 200 lebih ya, entah sampai berapa lama ini, tapi yang jelas ada sekitar 200 halaman ya. Jadi yang punya kitab silahkan dibuka kitabnya, mulai dari awal di halaman 3 di situ, karena kita tidak mulai dengan mukaddimah di depan ya. Di situ bab 1 pengantar darah wanita. Wanita kalau tidak faham tentang darahnya, maka dia tidak akan tahu kapan dia sholat, kapan dia nggak sholat, kapan dia layani suaminya, kapan dia tidak melayani suami. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang darahnya. Baik, kita persingkat karena materi kita hanya 1 jam saja ya. Ini tentang darah haid ya. Perhatikan di materi. Teman-teman yang tidak punya kitab tidak usah berkecil hati, karena materinya selalu ada dan PDF-nya juga selalu kita kirimkan, kita berikan ya, baik itu melalui PDF, audio, videonya nanti kita coba sharekan ya, karena kalau yang di layar ini nanti yang selalu disematkan oleh admin nanti ya. Jadi kalau nggak ada kitab nggak usah berkecil hati ya. Bagi yang punya kitab silakan buka di halaman pertama ya. Itu tentang darah haid, karena kita bicara tentang fikih wanita dan ini berhubungan dengan bab darah haid. Hanya bicara tentang perempuan saja ya, tidak ada pembicaraan tentang fikih secara umum di sini, artinya masuk dalam pembahasan hukum laki-laki gitu, nggak ada. Tapi ini hanya berbicara tentang perempuan. Nah, di bab pertama itu pengantar darah haid, yang pertama kita bahas adalah tentang darah haid. Secara bahasa darah haid ya, haid di situ ada dalam bahasa Arabnya berasal dari kata dasarnya adalah hadah ya. Tidak ada haknya, tapi ha alif dha, hadah, yang berarti mengalir ya. Dan makna hadal wadi ya adalah bila air mengalir pada suatu wadi atau lembah ya, wadi lembah ya. Dan bila disebutkan hada al-mar'atu, maknanya menjadi wanita itu darahnya mengalir secara bahasa ya. Mungkin sedikit masih ambigu juga nanti ya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari hadal al-mar'u ya, hadal mar'atu itu sudah jelas wanita itu darahnya mengalir ya. Wanita yang sedang mengalami haid disebut dengan haid ya, haid. Walaupun biasanya untuk yang berjenis kelamin wanita ditambahkan dengan ya ta'ad tanis ya, namun karena hanya perempuan saja yang bisa mengalaminya, maka cukup disebut dengan haid saja, tidak perlu disebut dengan haidah ya. Bila jumlah wanita yang mendapatkan haid itu banyak disebut dengan huyad ya, huyad dan hawad. Itu secara bahasa ya, huyad, hawad. Materi di layar jelas ya? Suara saya jelas? Jelas Bang. Ya, baik. Itu secara bahasa. Kita lihat, perhatikan secara istilahnya. Al-Khatib As-Surbini, ini salah satu ulama, mengatakan di sini ya bahwa darah yang keluar dari rahim ya, ini saya rasa Al-Qur'annya di sini, Al-Qur'an tulisan hijaiyahnya di sini tuh kurang jelas ya. Nanti kalau di print kayaknya mungkin ngeblur gitu ya. Ya. Saya juga harus butuh pencerahan sedikit.
Ya, baru bisa kebaca karena kecil sekali. Dan rasa yang di kitabnya kecil ya tulisannya. Baik, perhatikan. Dam darah ya. Damu jibillatin yakhruj. Ya. Damu jibillatin yakhruj. Yakhruj apa tuh? Keluar ya. Dam darah. Darah yang keluar min aqsar rahim ya. Keluar dari mana? Darah ini secara istilah ya. Karena tadi kalau secara bahasanya itu perempuan yang darahnya mengalir ya. Selesai kan? Nah, secara istilahnya di sini darah yang keluar dari rahim, damu jibillatin yakhruju min aqsar rahim, min aqsa rahimil mar'ati. Jadi darah yang keluar dari rahim bagian dalam seorang wanita ya. Ya'da bulughiha ya, setelah bulughiha, setelah baligh. Karena nanti kalau belum baligh dia bukan darah haid lagi tuh ya. Beda nanti. Makanya definisinya di situ darah yang keluar dari rahim dalam seorang rahim dalam ya, bukan rahim luar, rahim dalam dari seorang wanita ya, setelah baligh ya. Ala sabilis sihhati ya. Di sini dengan keadaan sihhati. Makanya sehat itu bahasa Arab itu kan bahasa Indonesia. Ya, sihhati sehat ya. Artinya perempuan yang mengeluarkan darah dari rahimnya yang sudah balik dalam keadaan sehat ya. Min ghairi sababin, artinya tanpa sebab. Min ghairi sababin, tanpa sebab ya. Perhatikan tuh yang di materinya itu memang huruf ijaiyahnya agak kurang clear ya. Fi awqatin ya ma'lumah. Jadi darah yang keluar dari rahim seorang wanita bagian dalam yang sudah baligh ya, wanita dengan dalam keadaan sehat tanpa penyebab tertentu dan keluar pada waktu-waktu yang sudah dikenal fix. Faham ya tentang darah haid ya? Jadi itu darah tuh definisinya itu darah haid tuh. Kita lihat dalil pensyariatannya tentang darah haid ya. Kita ke halaman selanjutnya. Perhatikan di halaman selanjutnya. Di layar jelas insya Allah ya. Nanti kalau nggak jelas bilang nggak jelas ya. Baik, kita lihat pensyariatannya di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali tentang masalah haid ini ya. Dalam suratul Baqarah ayat 222. Ada yang mau baca? Mana suaranya? Ada yang mau baca enggak? Suratul Baqarah ayat 22. Enggak ada yang mewakili saya mau baca di situ? Jangan-jangan nih kalian tidur di kelas nih. Kalau kalian tidur nih bahaya ini. Ada ya? Oh, kirain pada tidur. Baik, saya yang bacakan ya. Masya Allah. Baik, saya yang bacakan. Dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, perhatikan suratul Baqarah ayat 22. Saya artikan sepotong-potong, kita biasakan diri kita untuk menjelaskan sepotong-sepotong, makanya kalian beli Al-Qur'an yang terjemahannya sepotong-sepotong. Biar tahu maknanya di situ apa. Kalau secara keseluruhan udah banyak, udah sering kita lihat. Di sini juga secara keseluruhan dijelaskan tuh. Tapi tidak paham secara potong-potong kan? Oke, kita lihat. Wa yas'alu. Yas'alu itu disoal, ditanya, itu maksudnya ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika ditanya, mereka bertanya kepadamu tentang haid ya. Lalu ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman nih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ya Muhammad. Nah, gitu lah ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, itu maksudnya di situ. Kul, katakan, kalian nih perempuan kalau ndak hafal suratul Baqarah ayat 22 ini keterlaluan. Karena di sini nanti itu dalilnya ada banyak masalah, sumber dalilnya satu nih dari suratul Baqarah ayat 22 ini ya. Baik, kita lihat wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil mahid.
Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya. Jelas itu di layar ya, sudah cukup jelas itu ya. Qul, katakan, huwa adzan fa'tazilun nisa, kecil ya. Huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Katakan, haid itu adalah suatu yang kotor, ya. Sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu, wala takrabuhunna, ya, hatta yatuhurna. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan dirimu hatta yatuhurna dari wanita, hatta yatuhurna, sampai mereka suci, ya. Wala takrabuhunna, laki-laki suami kita ini menjauhkan dirinya dari kita yang sedang haid, itu maksudnya hatta yatuhurna, sampai kita suci sebagai istri ini, sampai suci dari haid itu. Nah, kalau sudah faiza tatahharna, kalau sudah suci, sudah bersih kita ini, ya, fautuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau kita sudah suci, sudah mandi, ya, sudah bersih gitu kan ya, maka baru boleh suami kita mendatangi kita sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai tempat yang diperintahkan, gitu ya. Sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu maha menyukai orang yang tawwab, ya, bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, kita lihat turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh kejadian di masa itu, di mana istri-istri orang Yahudi diasingkan oleh suaminya selama haid, ya. Mereka tidak diperkenankan untuk makan dan minum bersama dengan suami dan anaknya, bahkan tinggal serumah pun tidak diperbolehkan, ya. Maka oleh sebab itu para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, ini para sahabat ini bertanya kepada Rasul SAW, apakah mereka juga harus melakukan hal yang sama pada istri-istri mereka sebagaimana perlakuan orang-orang Yahudi terhadap istrinya. Maka turunlah ayat tersebut, suratul Baqarah itu sebagai jawaban, ya. Kemudian Rasul SAW mempertegas gitu, lakukan segala sesuatu, ya, lakukan segala sesuatu, asna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu yang kau mau, illa nikah, ya. Lakukan segala sesuatu kepada istrimu tuh apapun yang kau mau, illa nikah, kecuali nikah. Maksudnya di sini adalah kecuali hubungan suami istri, artinya hubungan badan, ya. Baik, saya jelaskan sedikit di sini tentang asbabul wurud, asbabul nuzul, ya, asbabul nuzul daripada ayat ini, ya. Artinya begini, Yahudi, Nasrani, ya, dan Islam itu berbeda dalam menyingkapi wanita yang sedang datang bulan, istri lah, ya, istri yang sedang datang bulan ini, ya, beda. Kalau orang-orang Yahudi, ya, makanya itulah salah satu asbabun nuzulnya ayat suratul Baqarah ayat 23 ini, 222 ini. Pertama, orang Yahudi itu memperlakukan istrinya ketika datang bulan itu diasingkan, tidak dideketin, tidak mau makan makanan yang dimasak segala macam, pokoknya tidak mau, diasingkan. Dia punya tempat tersendiri, artinya dijauhi lah, ya, seperti itu. Nah, kalau orang Nasrani kebalikan daripada orang Yahudi tadi, ya, tidak dijauhi, tetapi naudzubillah justru menggauli istrinya di saat sedang datang bulan. Itu orang Nasrani. Itu salah satu asbabun nuzulnya turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini gitu. Maka kalau di dalam Islam tidak kedua-duanya, ya, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Karena di sini perhatikan ayatnya, Al-Quran suratul Baqarah 222 ini, ya, wala takrabuhunna. Perhatikan ayat, potongan ayatnya, wala takrabuhunna, ya. Jadi tidak boleh didekatin perempuan istri yang sedang haid ini. Makna tidak boleh didekati di situ menurut ulama kita, para ulama mufassir, ulama ilmu yang berkutat dalam ilmu-ilmu tafsir gitu, ya. Kata ulama kita, tak boleh mendekati itu bukan mendekati dalam arti dekat, bukan, tapi di situ tidak boleh dijima. Itu dalam Islam artinya tidak boleh dijima hatta yatuhurna,
sampai istrinya ini suci. Suci yang dimaksud di situ bukan suci dalam arti sudah kering darah, bukan. Tapi suci maknanya di situ adalah ketika dia darah sudah jufuf, maka dia langsung mandi angkat hadas besar. Itu makna suci di situ. Ya, jadi jangan salah kaprah ya, nanti kita jelaskan detail sampai kepada bab-bab selanjutnya itu nanti ada penjelasan tentang bagaimana yang dimaksud dengan hatta yathurna ini. Tapi sekilas saya menjelaskan sedikit tentang suratul Baqarah ayat 222 ini, bahwa di situ dilarang mendekati. Tapi mendekati maknanya di dalam Islam menurut ulama tafsir kita bahwa tidak boleh dijima, karena kita halal dimakan makanan yang kita masak oleh suami kita, halal bahkan kita beristimta dengan suami, asalkan tidak di bagian yang dilarang. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi betul-betul dijauhi, diasingkan perempuan istrinya, ya. Tapi orang Nasrani kebalikan daripada itu. Naudzubillah, dia menggauli istrinya dalam keadaan sedang datang bulan, karena menurut mereka boleh, tapi Islam tidak. Beda. Di situ tidak boleh mendekati, maksudnya tidak boleh dijima hatta yathurna, sampai dia suci, gitu ya. Karena kita ketika datang bulan, anak kita, istri kita, ya, anak kita datang bulan, boleh dia masakkan makanan buat kita, boleh dia buatkan teh buat kita, buat orang tuanya, buat keluarganya dan sebagainya. Karena ketika kita datang bulan itu silaturahim tetap jalan, ya, bahkan berdoa, kita selawatan dan lain-lain, ya. Jadi tidak dijauhi, gitu ya. Bahkan suami istri boleh berpelukan, mohon maaf boleh berciuman, sebatas itu, ya, untuk suami istri. Dan bahkan ulama menjelaskan boleh melakukan istimta, bersenang-senang di areal yang di luar yang dilarang. Artinya, sekali lagi, ini sering saya bahas, tidak boleh mencangkul di dalam sawah, hanya boleh mencangkul di samping-samping saja, ya, gitu. Andai kata ya suami ini, tapi kayaknya di kelas 2 ini kebanyakan gadis ya. Iya, admin. Mana ini suaranya? Ya, Mi, enggak semua, Mi. Ada yang sudah berkeluarga juga? Ya, sudah ada. Tapi sebagian besar yang masih gadis ya? Beberapa sih, Mi. Ya. Beberapa, tapi usianya masih. Masya Allah, baik. Begitulah. Ya, jelas lah, karena kita nggak menerima murid yang di bawah 18 tahun ya. Pasti 18 ke atas semua. Nah, kalau di pondok itu anak-anak yang sudah aliyah, minimal kelas 1 aliyah, kelas 2 itu pembahasan sudah cukup lebar luas kalau masalah ini, ya. Jadi tidak perlu ada kayak semacam malu dijelaskan gitu gini gitu. Enggak. Ini modal, ini ilmu nih, ya, agar kelak ketika menikah sudah ada ilmunya, ya, baik ilmu tentang hak hukum Islam, ya, ataupun ilmu-ilmu yang mesti nanti diterapkan bagaimana cara mengarungi rumah tangga ini, karena tidak cukup hanya dengan ilmu hukum saja, ya. Tapi hari ini kan kalian terimanya ilmu hukum, sudah tahu hukumnya nih, ya. Siapa tahu punya suamimu soleh, ya, suamimu soleh, kagak mau lihat yang aneh-aneh, angkat mata sekali, paha ayam paha kambing lewat semua. Paham paha ayam paha kambing? Paha ayam mah enak disimpan di dalam etalase, kagak boleh kena laler, orang dimakan. Ini beda ceritanya, ya. Bukan paha ono, paha ayam ono, bukan. Ini paha ndak tahu paha apa. Pokoknya entah lalor, entah ulat, entah debu, kena semua itu. Suamimu suami yang soleh kagak mau lihat paha itu tadi. Kalau paha ayam kagak ada di pinggir jalan. Paham? Paha kambing kagak ada di pinggir jalan. Nah, lalu paha apa Umi yang tadi Umi bilang di pinggir jalan? Entahlah paha apa itu. Murah kali, ya kan? Suamimu soleh, nggak mau lihat itu, sampai rumah punya bini. Tahu-tahu sampai rumah bininya lagi datang bulan. Nah, disitulah letaknya kecerdasan kalian, karena sudah memahami ilmunya. Tidak membiarkan hasrat suami tidak tersalurkan, tapi tentu tidak melanggar hukum.
Paham? Tidak dibiarkan suami itu terjebak dalam hasrat yang tidak tersalurkan tadi. Karena ada istri di rumah, dilayani oleh istrinya, tapi dengan cara tidak melanggar hukum Islam. Bagaimana caranya? Nah, dari suratul Baqarah ayat 22 itu sudah tahu bahwa bagian mana yang dilarang. Ya. Karena Islam tidak melarang suami istri ketika istrinya sedang datang bulan lalu dilarang untuk bersenang-senang atau istimta. Tadi tidak dilarang karena berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Ya, kalau Islam dibolehkan, cuman ada batasan areanya, ada batasan arealnya di situ. Artinya tidak boleh bersenang-senang di dalam sawah yang basah itu. Kenapa? Karena sedang datang bulan, sawahnya lagi becek. Lalu Umi bersenang-senangnya di mana? Pinggir sawah banyak. Faham? Nah, mesti paham. Tidak banyak saya jelaskan. Baik, kita lihat yang kedua adalah tentang as-sunnah. Ya, nanti kalau ada yang belum bisa difahami, nanti kita setelah 1 jam materi kita ada tanya jawab. Ya, baik. Lalu secara sunnahnya di sini istilahnya astagfirullahaladzim. Di bagian selanjutnya itu adalah tentang as-sunnah. Ya. Ini kamar kayak rasa panas ya. Terkait percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya. Yang di atas itu coba perhatikan, ada salah satu hadis di situ ya. Dari rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. An Aisyah alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Anas, bukan dari Aisyah. Ya, kita lihat ke lembaran selanjutnya. Baik. An Anas radhiyallahu taala anhu, ya. Ini dari Anas radhiyallahu taala anhu. Annal Yahuda kanat, di situ bahwa orang Yahudi, nih tentang orang Yahudi, jika hadatil mar'atu, nih orang Yahudi kalau perempuannya itu sedang haid, ya, al mar'atu fihim lam yuqiluha. Perhatikan, lam yuqiluha. Mereka tidak memberikan makan. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya. Mereka tidak memberikan makan. Siapa tuh perempuannya tadi yang haid itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya di situ. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lakukan, ya, isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu, ya, kulli syai', kulla syai', apapun lakukan ketika istrimu sedang haid, itu maksudnya illa nikaha, kecuali nikah. Maksudnya nikah di situ adalah hubungan suami istri, itu saja yang dilarang, ya, itu saja yang dilarang. Terkait dengan haid ini Rasulullah SAW juga bersabda di situ dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya di bawahnya, inna hadza amrun, ya, sesungguhnya perkara, inna hadza amrun kitaballah, ya, kitabahullah, kitaballah, ya, kecil sekali ya. Oh, di sini jelas nih. Ya, sesungguhnya perkara itu, artinya perkara haid, urusan haid ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditetapkan kepada siapa? Kepada anak-anak ala banati Adam. Ditetapkan kepada anak-anak atau wanita Nabi Adam. Hadis riwayat Muslim. Jadi tentang urusan perempuan yang sedang haid ini teman-teman memang berbeda, ya, berbeda ke kita dengan Yahudi, ya, ataupun Nasara, ya, tidak sama, ya. Karena kalau Islam itu agama yang sempurna, tidak usah diragukan lagi, ya. Jangankan urusan besar tentang urusan haid ini, ya,
Urusan nyamuk saja yang kita tepuk, urusan nyamuk lalat yang masuk dalam air aja ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur di dalam Islam ya. Apalagi urusan besar ya, urusan besar tentang haid ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, itu tentang, itu tadi tentang darah haid ya. Ini belum ada apa-apanya ya, karena nanti kita di season selanjutnya ya, pertemuan dengan saya ya, di selanjutnya nanti kita sudah sibuk dengan menghitung-hitung ini ya. Ini masih agak santai kita ya belajarnya, karena isi kitabnya masih tentang definisi dulu. Apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa itu darah istihadah ya. Jadi itu masih santai kita belajar hari ini materinya. Sampai besok juga masih santai. Ya, tapi mungkin pekan keberapa nanti kita sudah mulai pusing pala ya. Tapi nggak usah pusing ya. Maksud saya tuh sudah mulai hitung-hitungan kita, karena nanti kita akan pecahkan permasalahan tentang darah haid, baik itu untuk wanita normal ataupun wanita yang tidak normal ya. Baik, kita selanjutnya kita bahas tentang definisi darah nifas, karena kita masih tentang definisi saja ya, belum masuk ke hitung-hitungannya. Kalau sudah masuk ke hitung-hitungannya nanti ya kita banyak ke papan tulis, karena kita berhitung. Baik, darah nifas. Jadi masalah darah haid ya sudah tidak ada masalah ya, bisa difahami ya tentang darah haid tadi ya, secara definisinya, secara artinya, maksudnya apa gitu ya, udah ya. Nah sekarang kita lanjut ke masalah darah nifasnya. Secara bahasa di situ ada huruf nun, fa, alif, sin. Itu artinya adalah nifas, melahirkan. Ini secara bahasa nih ya, secara bahasa dulu, karena nanti ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa kalian tidak paham, secara istilahnya juga kalian tidak paham, saya jelaskan secara bebas. Kalau penjelasan dari saya kan secara bebas, kalau dari kitab itu jelas ya, secara bahasanya apa, secara istilahnya apa. Tapi kedua-dua cara itu kalau kalian tidak paham, saya artikan secara bebas, secara sederhananya nanti. Baik, perhatikan. Secara bahasa kata nifas, di situ huruf hijaiyahnya ada tulisan nun, fa, alif, berdiri ada sin di situ ya. Artinya melahirkan, yaitu seorang wanita yang hamil dan melahirkan ya. Wiladatul mar'ati idza wada'at. Nifas adalah kelahiran dari wanita yang melahirkan, idza wada'at, melahirkan anak ya. Di dalam sebuah hadis Muslim ya, kata nifas pernah digunakan dalam arti melahirkan anak ya. Di situ perhatikan, inna Asma binta Umayyiz ya, binta Umayyiz, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Asma binti Umayyiz ya, nufisat bi Muhammadin, saat itu bernifas, melahirkan siapa? Melahirkan Muhammad bin Abi Bakar ya. Lalu selanjutnya tidaklah ada seorang anak yang dinifas atau dilahirkan kecuali telah dituliskan kedudukannya di surga atau di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik, itu secara bahasanya itu mudah difahami bahwa nifas adalah kelahiran dari wanita yang melahirkan anak. Itu secara bahasa ya. Kita lihat secara istilahnya. Kadang-kadang nanti kalau secara istilah itu baru kita sedikit agak paham gitu ya. Saya rasa di sini secara istilahnya nih ada perbedaan ulama, karena kalian belajar 4 madhab di sini ya. Perbedaan ulama ini bukan berarti kita jadi bentrok gitu, gontok-gontokan, enggak. Tapi ini hasanah ilmu ya. Karena ulama itu adalah orang-orang yang mujaddid, muhakkik ya, ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya gitu ya. Perbedaan itu bukan berarti menyebabkan kita itu semakin pusing, semakin tidak jelas ya, bukan ya. Kalau ada perbedaan lalu orang itu semakin menambah dirinya pusing dan sebagainya,
berarti dia tidak memahami tentang perbedaan. Perbedaan itu adalah tentang bagaimana perbedaan ini akan menjadi khasanah ilmu buat kita, ya. Dan itu adalah rahmat buat para ulama kita, ya, karena itu adalah ulama-ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i di sini, darah yang keluar seusai melahirkan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Darah yang keluar seusai melahirkan. Ya, kenapa saya suruh perhatikan baik-baik dari sini? Karena nanti tentang darah nifas itu tidak menjadi sepakat bulat pendapat ulama, ya. Nah kalau tidak difahami nanti tentang perbedaan ini, jadi untuk pembahasan selanjutnya nanti, ya, di bab-bab berikutnya, apalagi kalau kita sudah pecahkan permasalahan tentang darah haid, di situ kalian akan bingung nanti. Kenapa? Karena urusan perbedaan ini kalian tidak paham. Karena urusan yang namanya darah nifas itu tidak sepakat ulama. Apakah darah yang keluar setelah melahirkan bayi atau darah yang keluar sebelum melahirkan bayi? Ya, mesti itu difahami. Kalau tidak nanti bingung sendiri nanti. Karena di sini tidak menjadi kesepakatan bulat tentang darah nifas itu sendiri. Ya, dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, catat, itu sama pendapatnya, yakni darah yang keluar seusai atau setelah melahirkan, ya. Ad-damul khuruj, darah yang keluar, di situnya kurang ini ya. Saya harus lihat ke kitab soalnya. Nih, ini coba lihat yang materi kita yang di layar ya. Huruf hijaiyahnya ini kayak nyatu ngeblur gitu ya. Kita lihat yang di kitab ad-damul khuruj, ya, darah yang keluar, ya, aqibal wiladah, akibat dia melahirkan atau seusai dia melahirkan, setelah dia melahirkan, ya. Begitu pendapat dari dua madhab, ya, Hanafi dan Syafi'i sama. Berarti nanti Maliki bisa berbeda, Hambali bisa berbeda, ya. Darah yang keluar setelah rahim bersih dari kehamilan, bodoh, cuman beda redaksinya saja, ya. Masih di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hanafi dan Syafi'i. Di sini ada Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini salah satu ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah. Darah yang keluar setelah rahim bersih dari kehamilan, ya, sama aja. Darah yang keluar seusai melahirkan. Asy-Syarbini menjelaskan bahwa nifas adalah darah yang terhitung mulai sejak berakhirnya kehamilan, yang ditandai dengan kosongnya rahim dari janin. Baik yang keluar itu adalah bayi sempurna atau bisa juga alaqah. Apa itu alaqah? Apa itu alaqah? Segumpal darah umi. Ya, gumpalan darah, ya, ataupun mudghah. Mudghah itu apa? Harus tahu perbedaannya. Alaqah tadi apa? Mudghah itu apa? Mudghah bakal janin setelah membentuk jaringan atau sel. Iya. Kalau disingkat jadi apa? Gumpalan daging. Nah, ingat ya, alaqah itu masih berbentuk gumpalan darah. Kalau mudghah sudah berbentuk gumpalan daging. Harus diingat. Kalau insan, itulah calon bayi itu nanti manusia ada tuh, ya. Baik, berarti dari mazhab Hanafi dan Syafi'i ini sama, bahwa darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kita lihat dari pendapat mazhab Maliki. Apakah sama? Mazhab Maliki mendefinisikan nifas itu lebih spesifik. Darah yang keluar dari kemaluan, ya. Darah yang keluar dari kemaluan, ad-damul khuruj minal farji, ya. Darah yang keluar dari kemaluan, ya.
Kemaluan siapa? Wanita. Karena sebab melahirkan dengan normal dan sehat, di mana darah itu keluar bersama bayi dan sesudahnya. Keluar bersama bayi dan sesudahnya. Berarti darah yang ada nempel di bayi itu seiring bayi keluar itu sudah dihitung darah nifas oleh mazhab Maliki, dan darah yang keluar setelahnya itu juga sudah dihitung darah nifas itu. Tapi bukan darah yang keluar sebelum bayi itu lahir. Berarti tak ada bedanya. Pendapat jumhur ulama fix, no debat. Pendapat jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Udah. Nah, itu caranya biar kalian udah paham, ya. Kenapa nggak ada Hambali Umi? Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, ya. Kita lihat, adakah pendapat madhab Hambali berbeda sendiri? Ya. Karena tadi pendapat jumhur ulama darah nifas itu apa? Darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah melahirkan, ya. Melahirkan apa? Melahirkan bayi tentunya. Ya. Baik itu bayi lahirnya sehat ataupun sudah wafat, ya. Nah, sendiri dalam mazhab Hambali di sini, ya. Di situ saya sudah saya blok di situ, ya. Mohon maaf kalau kitab saya di layar itu di materinya rada-rada belum apa-apa itu, ya. Masih bersih kitab saya, kalian lihat, cuma ada stabilo doang itu. Nanti tunggu yang berikutnya, udah cakadul dah, karena sering dibuka, sering ditutup, sering dipakai, jadi udah lecek sudah itu, ya. Nah, perhatikan yang saya stabilo itu, yang saya blok itu, madhab Hanafi dan Syafi'i menghitung nifas setelah janin lahir, ya. Madhab Maliki menghitung bersamaan dengan keluarnya janin atau setelahnya, ya. Tapi yang jelas jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i mendefinisikan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi, ya. Berbeda dengan madhab Hambali. Madhab Hambali itu menghitung darah nifas itu sebelum melahirkan. Artinya 2 atau 3 hari menjelang kelahiran, ya, darah tersebut disertai sakit akibat kontraksi persalinan. Itulah waktu dihitung nifas dalam madhab Hambali. Karena kalian belajar 4 madhab, mesti difahami ini. Siapa tahu besok masuk ke kelas mana gitu kan, masuk ke majelis siapa, ustadz mana, ustazah mana gitu, ya. Nah, tiba-tiba ustazah itu hanya belajar satu madhab, yang disampaikan hanya madhab Hambali karena belajarnya di Mekah, Saudi Arabia sana. Nah, begitu dia ceramah membahas tentang darah nifas, lalu ustazah ini bicara bahwa darah nifas itu dihitung sebelum melahirkan bayi 2-3 hari. Berarti beliau itu memegang satu madhab, dan kita juga pegang satu madhab, tapi mungkin beliau belajar hanya satu madhab, ya. Jadi disampaikan hanya menurut pendapat madhab Hambali. Kalau saya belajarnya 4-4-nya, bahkan ada yang 5 madhab, ada yang 6 madhab, ada yang 10 madhab belajar tuh. 4 madhab aja pala puyeng, ya. Nah, siapa tahu masuk ke kelas ustazah yang mana, ceramah ustazah yang di mana, ya, bahwa ustazah, kapan dihitung darah nifas ustazah? Kali ada jamaah bertanya begitu, ustazahnya jawab, ya qadarullah, ustazahnya ini alumni Mekah, Madinah. Dijawablah, mulai hitung darah nifas 2 atau 3 hari sebelum melahirkan. Kalian gak usah pusing. Kenapa? Karena kalian udah belajar 4 madhab. Oh, itu pendapat madhab Hambali, udah bolos saja kita dah, kagak usah pada protes, kagak usah pada cemberut. Nah, itulah enaknya kalau belajar 4 madhab, nggak bingung-bingung, nggak ngangak-ngangak nanti masuk ke majelis mana, karena kita kan nggak tahu nih, kita masuk majelis siapa, kita masuk majelis ustazah yang mana, ustadz yang mana, dan kita juga tidak tahu ustadz itu, ya, apakah menyampaikan 4-4-nya atau cuma satu madhab. Itu haknya dia,
Kalau dia belajar hanya satu mazhab, karena kan banyak juga mahasiswa itu belajarnya satu mazhab aja. Ya udah, aku fokus mazhab Syafi'i aja dah. Tapi ada yang fokus 4 mazhab, ada yang 5 mazhab, ada yang 6 mazhab, bahkan 10 mazhab, suka-suka dia. Ya, tergantung kemampuan otaknya itu. Nah, jadi kita minimal yang sudah belajar 4 ini nggak usah bingung, oh itu pendapat mazhab Hambali. Karena pendapat jumhur ulama, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, bahkan kalau dalam mazhab Maliki itu darah yang bersamaan keluar dengan bayi itu pun sudah dihitung darah nifas, ya. Kalau dalam mazhab Hambali ada perempuan, ada ibu-ibu yang mau melahirkan, ya. Ibu yang mau melahirkan nih. Lalu kan ibu-ibu melahirkan kontraksi, karena saya juga ibu-ibu, ya, melahirkan juga, bukan tak melahirkan. Ya, jadi kontraksi dulu kan. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari kontraksinya, ya kan? Ada yang sehari. Umi berapa hari Umi? Saya sehari aja kontraksi itu, ya. Nah, dalam mazhab Hambali, ketika kontraksi itu disertai dengan rasa sakit karena memang tanda-tanda persalinan, 2-3 hari itu ada darah yang keluar saat kontraksi itu. Nah, itulah darah nifas menurut mazhab Hambali, tidak menurut jumhur ulama. Karena pendapat jumhur ulama adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Dah, bisa difahami ya? Baik, saya lihat jam dulu. Kita masih punya waktu 10 menitan lagi lebih kurang, ya. Baik, yang ketiga itu tentang dalil pensyariatannya, ya. Wanita nifas di masa Rasul SAW jalani nifas itu selama 40 hari, ya. Coba kita lihat apakah nanti ada perbedaannya nanti. Tapi saya tidak menjelaskan di sini kalau ada perbedaan, ya, karena ini hanya urusan definisinya saja. Karena nanti di bab-bab selanjutnya baru kita lihat nanti apakah 40 hari atau 60 hari, 50 hari, ya, berapa hari gitu. Detailnya nanti di bab selanjutnya. Baik. Para ahli fikih atau lazim kita dengar dengan kata atau kalimat ulama fuqaha, ya, ulama ahli fikih sepakat bahwa wanita yang sedang nifas itu boleh meninggalkan sholat selama dia masa nifas sampai berapa hari? 40 hari pada umumnya, ya, kecuali jika mereka mendapati darahnya berhenti sebelum 40 hari. Bila darahnya masih keluar setelah 40 hari, para ulama mengatakan ia tak boleh meninggalkan sholat lebih dari 40 hari. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa seorang wanita yang masih keluar darah nifas sampai 50 hari tetap masih menunggu meninggalkan, ya, dia masih tetap harus, ya, masih harus meninggalkan sholat, ya. Mengenai perbedaan pendapat ulama ini terkait dengan durasi nifas, nanti kita akan temukan di penjelasan bab selanjutnya. Karena di sini hanya kita bahas tentang definisinya saja di bab yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan, ya. Tadi sudah darah, definisi darah, sudah definisi nifas, sekarang definisi darah istihadah. Karena darah perempuan itu ada 3 itu saja, ya. Tadi definisi yang pertama definisi tentang darah haid, yang kedua definisi tentang darah nifas, yang ketiga definisi tentang darah istihadah. Perhatikan baik-baik. Secara bahasa, istihadah adalah masdar berasal dari kata istihadah, yastahidu, istihadah, ya. Istihadah, ya, ini beda harokatnya saja. Yang pertama istihadah, yastahidu, istihadah, ya. Wanita yang mengalami istihadah disebut dengan mustahadah. Baik, kita bisa nggak satu bab? Kayaknya nggak bisa deh satu bab. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Oh, bisa. Saya usahakan selesaikan satu bab, ya. Biar besok kita masuk ke bab kedua, ya. Ahad besok kita masuk ke bab kedua. Hari ini saya agak ngebut sedikit, ya. Ya, perhatikan. Wanita, ya, mayasilu damuha wala yurka'u fi ghairi ayyamin ma'lumah.
ya. Perhatikan di situ. Wanita yang darahnya mengalir tidak terbendung dan keluar di selain hari-hari biasa ia ketahui. Bisa difahami? Itu secara bahasanya. Kita lihat secara istilah. Apa itu istihadhah secara istilah? Para ulama mendefinisikan istihadhah ini sebagai keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar haid dan nifas atau karena sakit, ya. Di sini juga dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali juga cara menyampaikannya berbeda-beda, tetapi sebenarnya maknanya sama semua, ya. Kalau dari mazhab Hanafi itu damul iraqi, ya, anfasa jara laisa minar rahim, darah yang memancar keluar dari saluran bukan rahim, laisa minar rahim, ya. Karena nanti darah istihadhah ini kan darah yang tadi sudah dikatakan secara bahasanya darah yang keluar tidak biasanya di hari-hari pada biasanya gitu, ya. Bukan haid, bukan nifas gitu, ya. Artinya di luar dari haid, di luar dari nifas. Dari situ aja kita udah bisa memahami kok. Nah, kalau mazhab Syafi'i di situ damun illatin yasilu minal iraqi min adna rahim, darah penyakit. Nah, ya, darah penyakit yang mengalir dari rahim bagian bawah. Kalau mazhab Hambali sendiri di sini, ya, di halaman selanjutnya perhatikan. Istihadhah adalah darah yang mengalir dari di luar waktu yang menjadi kebiasaan disebabkan karena sakit ketidaknormalan yang keluar melewati saluran yang letaknya di rahim bagian bawah. Nah, kalau di kitab kita akan temukan itu di situ adalah definisi secara bahasa, definisi secara istilah. Kalau dari saya definisi secara bebas. Sini saya jelaskan secara bebas. Bebas pun tapi nggak nyungsep. Maksudnya tuh bebas bukan bebas bablas, enggak. Maksudnya dengan bahasa sederhana yang bisa kalian fahami. Darah istihadhah itu adalah darah penyakit yang keluar dari rahim seorang wanita di luar masa haid, di luar masa nifas. Udah bisa difahami kan? Ya, sama aja dengan definisi dari para ulama tadi, cuman cara menuju ke sananya yang berbeda, tapi tujuannya sama, artinya sama semua, ya. Selanjutnya yang termasuk darah istihadhah, perhatikan baik-baik. Yang termasuk darah istihadhah yang pertama adalah ketika seorang perempuan mengeluarkan darah di usia sebelum 9 tahun, maka itu nanti dikatakan darah istihadhah, ya. Nanti baru kita di bab selanjutnya itu akan ada simulasi hitung-hitungan darah haid, ya. Kita ke papan, ya, karena nggak cukup hanya dijelaskan seperti ini, ya. Tapi kita belum masuk ke bab itu karena kita baru bab definisi, bab pertama. Kalau tidak salah nanti kita masuk ke bab kedua itu sedikit sudah ada hitung-hitungan, ya, di bab keduanya. Nanti boleh dilihat kitabnya, ya. Bukan di bab kedua. Jauh, masih jauh di bab keempat, tapi bagian keberapanya gitu, ya. Baru kita mulai hitung-hitungan. Sekarang masih definisi-definisi aja, ya, biar mudah difahami dulu. Bagaimana kita akan menghitung darah haid baik yang normal ataupun tidak normal kalau kita tidak fahami apa definisi darah haid, apa definisi darah istihadhah, apa definisi darah nifas, ya. Baik, yang termasuk darah istihadhah itu yang pertama adalah wanita yang apabila mengeluarkan darah usia wanita tersebut kurang dari 9 tahun, ya. Dalilnya mana? Dari hadis riwayat Al-Baihaqi an Aisyah dari radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat idza balaghatul jariyatu, ya, jariyatu 9 sinina fahiya imra'atun. Kalau seorang anak perempuan, ya, ini dari riwayat Siti Aisyah, ya. Kalau seorang anak perempuan sudah mencapai usia 9 tahun, maka dia sudah menjadi seorang wanita. Berarti kalau kurang 9 tahun belum balik. Maksudnya di sini sudah menjadi seorang wanita itu balik maksudnya, ya. Berarti kalau kurang 9 tahun, berarti kalau keluar darah itu darah istihadhah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan setidak-tidaknya usia wanita tersebut adalah 9 tahun Hijriyah.
kurang 16 hari, tepatnya 9 tahun kurang 15 hari ditambah nanti 23 jam tambah 59 detik. Itu hitungan Komariah tahunnya, bukan Masehi. Maka kalian punya anak dari sekarang, perhatikan anak-anak itu, coba ya ditulis tahun kelahirannya, tanggal kelahirannya, bulan kelahirannya sesuai dengan tahun Komariah. Apalagi anaknya perempuan masih kecil, saat ini mungkin masih 2 tahun 3 tahun. Nah, perhatikan tahun lahir anak itu dikonversi ke tahun Komariah, biar nanti itu jadi detail hitungannya, karena dihitung 9 tahun itu menurut Komariah, tahun Komariah Hijriah ya, bukan Masehi ya. Kalau yang sekarang ada ini sekarang tanggal berapa lahir anaknya Bu? Nah, 17 Agustus. Tahun berapa? 2025 belum lahir Agustus ya. 2000 berapa gitu? 2022 gitu kan. Nah, baru berapa tahun dah tuh? Ya kan? Rata-rata kan pakainya Masehi ya. Tentu dalam kitab At-Tadrib Al-Fiqhi As-Syafi'i, di situ usia termuda bagi wanita haid adalah durasi genap 9 tahun atau kurang dari 9 tahun, di mana kurangnya itu tidak cukup untuk menjalani minimal masa haid ditambah minimal masa suci. Artinya kurang dari 15. 9 tahun kurang dari 15. Tapi kalau kurangnya 20 nggak bisa, berarti belum dikatakan 9 tahun Komariah, belum ya, karena kurangnya itu banyak kali ya. Nah, coba perhatikan kita slide lagi yang sebelumnya. Di sini kurangnya berapa tadi? Pusing kan kalian kalau sudah ngangka-angka itu? Kurang 15 ya. Lah kalau sudah kurangnya banyak sekali gitu, kurang 20 gitu kan ya, kebanyakan kurangnya, berarti belum cukup usia 9 tahun gitu ya. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, karena kita masih membahas masalah definisinya saja. Dan wanita yang dikatakan istihadah itu adalah wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu adalah yang pertama tadi wanita yang belum genap berusia 9 tahun. Yang kedua, darah di masa suci ya. Saya tidak usah baca materinya yang ada di sini ya, karena panjang lebar nanti udah gitu angka-angka lagi semua tuh. Nah, saya jelaskan. Wanita di masa suci, perhatikan baik-baik. Ketika dia misalnya mengalami 7 hari, kita ambil contoh dari situ dah. Tanggal 1 hingga tanggal 7 malam ya. Kemudian esok paginya tanggal 8 terhitung dia suci sudah ini. Lalu darah keluar ya. Darah keluar, maka darah yang keluar itulah yang dihukumi istihadah. Atau ada orang yang sedikit tidak begitu normal darah haidnya, atau dia mengalami ya haid itu selama sebulan misalnya. Dari tanggal 1 kita ambil biar mudah kita hitung ya. Dari tanggal 1 dia keluar darah dan fix itu darah haid. Dari mana tahu itu darah haid? Karena sudah sesuai dengan durasi minimal dan sifat darah ya. Durasi sifat darah dan karakter darahnya lah ya. Sepakat bahwa itu darah haid. Tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 3 keluar, 4, dan ternyata dia mengeluarkan darah sebulan, berarti terhitung dari tanggal 16 itu dia istihadah. Itu maksudnya tuh. Kenapa? Karena saat tanggal 16 itu dia itu masa suci. Jadi kalau keluar darah di masa suci, maka itu darah istihadah. Selanjutnya yang ketiga, darah sebelum melahirkan. Tadi masih ingat tentang definisi nifas? Ayo. Ada berapa perbedaan tentang darah nifas? 3. Ayo. Yang pertama, menurut pendapat madhab siapa? Hanafi, Syafi'i setelah melahirkan. Yap. Kalau Maliki kalau Hambali sebelum melahirkan, 3 hari sebelum melahirkan. 2 sampai 3 hari. Ya. Berarti sekarang kalau darah keluar sebelum melahirkan itu, apakah darah nifas atau darah istihadah? Istihadah. Istihadah menurut madhab Hambali. Ayo. Yang benar. Ya. Betul. Jangan terkecoh kalian. Walaupun saya tantang, ayo bener. Kalau kalian udah yakin itu jawabannya tuh nggak usah terkecoh sama saya. Baik. Kita lagi sekali.
ya, lagi sekali. Karena yang ketiga, apalah pula paket ini, sabarlah. Keluar lagi di laptop itu. Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Tadi ada WhatsApp masuk kan? Kebaca nggak? Ya, Umi. Enggak ya. Jadi yang kelihatan di layar hanya materi saja. Oke, siap. Sekali lagi, darah sebelum melahirkan. Di situ termasuk dalam kategori darah istihadah. Menurut madhab siapa? Hambali. Ya Allah, inilah kalian nih. Mana cambuk nih? Hambali aja, hambali. Nih dengar dulu, dengar saya. Karena kita kan bahas darah istihadah nih, oke? Darah sebelum melahirkan, seorang wanita mengeluarkan darah sebelum melahirkan disebut dengan darah istihadah, ya. Sebelum melahirkan, berarti itu pendapat madhab mana? Nah, tuh siapa yang jawab Syafi'i tadi? Ita jawab Syafi'i kan? Iya, itu yang betul. Kenapa Hambali? Hayo. Ita yang jelaskan atau saya yang jelaskan ini? Ya, dengar baik-baik. Dengar. Disimak baik-baik. Darah sebelum melahirkan, ya. Bentar, saya verifikasi TikTok saya dulu karena saya lagi live ini. Astagfirullahaladzim, bentar. Oke. Coba kalian simak baik-baik. Darah sebelum melahirkan, ketika seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum dia melahirkan, ada darah keluar tuh, bayi belum brojol nih. Nah, itu termasuk darah istihadah. Nah, itu pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama, pendapat madhab Hanafi boleh, Syafi'i boleh, Maliki boleh. Kenapa? Karena madhab Hambali, kalau ada darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum melahirkan alias saat kontraksi, itu dikatakan darah nifas. Ayo, siapa yang jawab Hambali tadi? Aduh ya, nggak apa-apa, kurang minum, ntar minum normal lagi, tenang aja. Ya Allah ya Rabbi, jangan terkecoh ya. Makanya dari tadi saya katakan, ingat perbedaan ulama tentang madhab, perbedaan ulama tentang darah nifas itu mesti dipahami dengan baik, karena nanti ketika ketemu dengan permasalahan kayak gini kita nggak bingung. Ingat, kalau menurut madhab Hanafi dan Syafi'i, ya, termasuk juga dengan Maliki, ketika ada darah yang keluar setelah melahirkan, itulah darah nifas. Berarti kalau sebelum melahirkan ada darah keluar, menurut jumhur ulama itu darah istihadah. Nah, kenapa tidak madhab Hambali? Karena madhab Hambali itu darah sebelum melahirkan itu 2 atau 3 hari itu sudah dihitung darah nifas, ya kan? Bisa difahami? Agak-agak lah buyang ini belum apa-apa nih. Memang kalau kita belajar fikih wanita itu, ya terus terang ya, karena saya juga belajar bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya tentang hal ini ya, nggak cukup 3, 4, 5 tahun kita belajar bolak-balik ini belum tentu langsung kita paham gitu ya. Karena memang kenapa cepat saya paham atau kita paham, karena pertama terus belajar, kedua sering menerima pertanyaan, jadi udah hafal jadinya gitu ya. Insya Allah ya, nanti kalau ada misalnya kurang-kurang difahami maksudnya gimana Umi, nanti kita bahas lagi karena kita akan terus lanjut materinya ini. Baik, perhatikan yang keempat, dikatakan darah istihadah. Yang keempat adalah ketika darah wanita tersebut melewati durasi maksimal haid dan nifas. Ya, ingat, terus durasi haid dan nifas Umi nanti pasti kita bahas di bab selanjutnya. Berapa masa minimal haid, berapa masa maksimal nifas. Nah, di sini di halaman berikutnya ada ya. Perhatikan. Karena ini yang keempat ini termasuk wanita yang istihadah, itu adalah ketika wanita ini mengeluarkan darah ya di luar daripada masa maksimal haid atau nifasnya. Kalau haid berapa hari maksimalnya? 14 hari. 18
15 hari ya, jumhur ulama itu. Dalam mazhab Hambali nanti berbeda, tapi nanti kita bahas itu ya. Nah, kalau nifas kebiasaan 40 ya, kebiasaan 40 ya, puncaknya 60 hari itu batas. Berarti kalau sekarang darah haidnya keluar 17 hari, berapa hari darah istihadahnya di situ? Ya, 2 hari, karena bahasa maksimalnya 15 hari. Sederhana itu. Tapi nanti ketika kita simulasikan darah haid itu tidak sesederhana itu. Karena kasusnya banyak nanti tentang darah haid di sini, ya. Tapi tenang aja, santai aja. Yang penting belajar aja. Berasap otak sedikit nggak apa-apa lah, ya. Memanglah kita belajar bab haid ini agak-agak lah berasap sedikit karena ngitung kita, ya. Tapi kita belum masuk ke hitung-hitungan, masih jauh, ya. Lalu kasus ini disebut dengan ikhtilata haiduha au nifasuha bil istihadah. Nanti ini kita bahas di bab selanjutnya, ya. Dalam keadaan seperti ini harus memilah mana di antara hari-hari yang termasuk darah haid atau nifas dan mana yang termasuk istihadah. Tata cara memilah dari darah haid dan nifas nanti kita akan jelaskan di bab selanjutnya, ya. Dalil pensyariatannya. Jadi tadi ada berapa kondisi wanita yang dikatakan istihadah? Yang pertama apa? Ada 4 nih. Yang pertama apa? 9 tahun sebelum 9 tahun. Ya, terus yang kedua? Darah di masa suci. Yang ketiga? Darah sebelum melahirkan. Ya, yang keempat? Darah melewati ya, darah yang melewati batas maksimal. Artinya baik darah haid maupun darah nifas, tapi dah lewat masa maksimalnya, maka itu disebut darah istihadah. Kenapa tidak disebut darah haid fase kedua, Umi? Belum lah, karena dia belum mengalami masa suci. Kecuali kalau sudah dijeda masa suci 15 hari keluar darah lagi, itu darah haid fase kedua. Bisa jadi kalau sesuai dengan ciri-ciri darah haid. Baik, kita lihat pensyariatannya yang terakhir ini, ya. Darah melewati durasi maksimal. Ya, dalil pensyariatannya yang terakhir. Setelah itu nanti kita tanya jawab. Dalam suatu hadis diceritakan percakapan antara Rasulullah SAW, ya, dengan Fatimah binti Abu Hubayshi terkait istihadah, ya. Di sini dikatakan Fatimah binti Abi Hubaysh datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya adalah wanita yang mengalami istihadah ya Rasulullah, maka saya tidak bersuci. Apa saya harus meninggalkan sholat selama istihadah ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, apa di situ? Istihadah itu bukan haid. Bila yang datang itu adalah haid, maka barulah kamu tinggalkan sholat, dan bila haidnya sudah selesai maka mandilah lalu sholatlah. Ya, itu dalil pensyariatannya, ya. Kalau ditanya mana dalil istihadah, kasih dia dalil ini. Kali-kali banyak yang nanya nanti, mana dalil istihadah katanya. Kasihlah dua tuh, ada 2 dalilnya di situ. Dari hadis riwayat Abu Daud, ya. Dan sama juga yang di bawahnya juga, cuman redaksinya saja yang sedikit berbeda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir sudah habis satu bab kita, ya. Kita besok sambung ke bab kedua, ya, tentang haid dan hukumnya, ya. Silakan yang mau bertanya kira-kira. Ada yang mau bertanya? Saya mau buka videonya dulu. Silakan. Screen sharing. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup lah. Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Tapi saya lihat coba di TikTok ada pertanyaan nggak ya? Maaf ya teman-teman, hari ini juga saya live. Tadi pagi saya nggak live. Nggak ada yang bertanya kira-kira? Berarti kalau nggak ada yang bertanya tuh saya anggap paham semua. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada berapa hari ini? Ada berapa orang hari ini, Dek? Hari tidak hadir nih. di sini saya lihat 22 ya. Iya,
betul nih. Ada yang nggak hadir? Ada Mi. Siapa yang nggak hadir? Ada 8 yang Widih. tidak hadir. Kok banyak kali yang nggak hadir? Masya Allah. Kok bisa 8 orang nggak hadir? Kemana? Mungkin hari Minggu Mi. Ada acara keluar. Oh gitu, Masya Allah. Ya yang penting ada kabar aja dah ya, jangan nggak ada kabar itu. Ya sayang loh. Hanya 2 hari kalian bertemu dengan saya, jangan nggak hadir. Ya kebayang kalau yang di kelas pertama, gelombang pertama kelas 1 5 hari ketemu saya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalian cuma 2 hari ketemu saya, nggak rindu apa? 2 hari loh, saya aja 2 hari nggak lama sampai Sabtu ini kapan, Ahad ini kapan aja saya rindu sama kalian. Ya tapi kita berbaik sangka Umi, itu orang akhir pekan Umi mungkin pergi dengan keluarga atau apa. Oke, kita berbaik sangka saja. Mau bertanya. Boleh? Bu Bidan, silakan. Bu Bidan sehat insya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi ditunggu-tunggu tapi ternyata masih belum yang hitung-hitungan ya Umi ya. Ya memang sih kita belum masuk ke hitung-hitungan yang secara detail. Karena kalau nanti kita masuk ke hitung-hitungan tuh detail banget. Cuman ya kalau misalnya terpaksa harus saya disuruh berhitung juga sekarang ya nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Sedikit yang saya tanyakan tadi mungkin dibahas juga sedikit. Kan kalau kita berhubungan terkadang kita sendiri ataupun saya pasien itu kemudian saya sendiri berhubungan sudah suci, memang mungkin agak cepat gitu kan, headnya harusnya biasanya lama tapi kok ini sudah beberapa hari gak keluar, kita suci lah. Kita kan benda yang dimasukin apalagi kita berhubungan keluar itu Umi. Iya, ini bagus nih. Keluar. Ya. Jadi kan gitu udah suci udah mengiranya sudah tidak keluar. Pas berhubungan pasti kan ada sisa di dalam. Iya. Kan? Tadi kita mikirnya apakah ini saya belum keluar, apakah ini gitu. Iya. Ini bagus ini. Cuman saya jelaskan sedikit aja ya tentang bab fatrah. Ya, karena nanti bab fatrah kita tuh ada di hampir halaman-halaman akhir kalau nggak salah ya. Fatrah, apa itu fatrah? Ya. Fatrah itu apakah termasuk darah haid? Iya. Jadi gini, sederhananya fatrah itu darah yang tertinggal di dinding rahim. Begini, ada orang yang haid 7 hari misalnya. Tapi kan siklus darah haidnya tuh nggak selalu 7 hari gitu kan, bisa saja mungkin berubah 8 hari. Tapi dia tuh di siklus itu terus gitu, durasinya ya nggak sampai belasan, tapi palingan 5 hari, atau nggak 6 hari atau 7 hari itu normal itu ya. Tapi kalau sudah belasan hari itu nggak normal, apalagi berbulan-bulan kan udah nggak normal itu. Nanti juga kita ada pembahasan tentang darah yang nggak normal ya. Baik, jadi sesuai dengan pertanyaan Bu Bidan tadi tentang kita sudah selesai nih secara gitu kan ya, udah jufuf kering, maksudnya jufuf tuh mana tahu jufufnya, dari mana bukti tahu jufufnya kering darah haidnya? Lah di celana dalam udah kagak ada Umi. Oke, jadi di celana dalam tuh sudah kagak ada gitu kan. Tapi suami istri ya, atau mungkin bukan suami istri, mungkin tapi gadis nggak mungkin ya, pasti suami istri nih ya. Jadi suami istri berhubunganlah dia. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam sana dan dinding rahim itu otomatis tersentuh, tergesek, ya kan? Kegesek, tersentuh gitu. Nah, faktanya darah yang dikatakan fatrah itu tadi adalah darah yang tersisa di dinding rahim yang belum sempat turun ke celana dalam. Maka dikatakan darah fatrah itu masih dikatakan darah haid. Ya. Karena tadi begitu hubungan dengan suami nampak baik pada alat kelamin suami ataupun ketika cebok, loh kok ada darah gitu. Dan itu bisa dipastikan bahwa darah fatrah tadi ya, bukan darah luka, karena baunya juga beda gitu ya. Nah, kalau darah misalnya mohon maaf ya, pendarahan gitu, mungkin karena dia punya penyakit tertentu gitu ya, lalu setiap hubungan suami istri itu berdarah, tiap hubungan itu berdarah, kan ada tuh ya, ilmu kedokteran yang lebih tahu masalah itu. Jadi dia ngeluarin darah gitu. Darah haid dengan darah pendarahan itu beda, ya kan? Baik secara karakteristik darah tersebut atau dari
segi baunya juga dia berbeda darah itu. Artinya darah haid dengan darah pendarahan tadi. Tapi di sini fix sudah itu darah haid. Kenapa? Karena ketika tadi dia mau mandi angkat hadas besar, dia hanya mengindikasikan bahwa darahnya itu sudah selesai, hanya melihat bahwa tidak ada darah yang keluar. Padahal sebenarnya ya anjurannya ketika perempuan ya jufuk dari darahnya, dari darah haidnya, tidak cukup hanya melihat di celana dalam, karena dianjurkan seorang wanita, mohon maaf, memasukkan sesuatu ke dalam ya, ke dalam vagina, baik itu menggunakan cotton bud atau dengan jari dan sebagainya. Karena gini, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, wala ta'jalna hatta tarayna al-qasah al-baydah. Ya, kamu tidak boleh mandi angkat hadas besar, tidak boleh buru-buru sebelum nampaknya al-qasah al-baydah tadi. Apa itu al-qasah al-baydah? Ada beberapa tafsiran ulama tentang al-qasah al-baydah. Bisa berarti kapas yang putih bersih yang dimasukkan ke dalam untuk mengecek apakah darah haidnya sudah selesai atau tidak. Atau yang kedua, tafsiran ulama tentang al-qasah al-baydah itu adalah cairan bening yang keluar tadi, diambil pakai kapas tadi. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan fix di kapas itu bersih, maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha katakan mandi. Karena wala ta'jalna, ya, jangan buru-buru buat mandi, kata Siti Aisyah, hatta tarainal al-qasah al-baydah, sampai betul-betul kamu melihat cairan bening putih yang keluar. Kemungkinan ada wanita yang memang tidak nampak cairan bening, tapi dia langsung kering. Tapi karena dia tidak mengecek ke bagian dalam di dinding rahim, ternyata jenis darah dia itu memang sifatnya kekentalannya cukup kental, jadi nggak turun ke celana dalam, hanya masih nempel di dinding rahim. Lalu ketika disentuh, dikorek, dimasukkan benda apapun, baru dia keluar itu darah, maka itu darah haid. Kalau sudah terlanjur mandi, Umi, ya nggak jadi dosa. Sudah terlanjur hubungan suami istri, Umi, ya nggak jadi dosa, karena secara zahir memang lihat nggak ada darah yang keluar, ya, karena tadi tidak mengecek ke dalam. Maka untuk hari ini kalian sudah tahu ilmunya, harus dicek sampai dalam biar tidak terjadi kasus al-fatrah tadi, gitu. Kira-kira bisa difahami penjelasan pendek ini? Ya, Umi, baik. Ya. Jadi gitu ya. Sedikit lagi Umi ya, entah ini ada materi apa tidak. Saya itu kan sering pasien itu tidak haid ya, efek karena KB ataupun memang siklusnya tidak haid. Terus kita menyarankan untuk memberikan obat pelancar haid, dalam artian kan memang ada sendiri untuk obat itu. Itu kalau itu gimana hukumnya, Umi? Oh, baik. Baik. Sebenarnya ini itu ada pasien biar Iya. haid ini dan pasti minta Bu, saya mau obat haid karena saya siklus, tapi memang obatnya memang khusus, bukan obat. Ya, paham. Gitu. Paham. Jadi permasalahan pasien atau siapapun yang minum obat pelancar haid atau penunda haid gitu ya, memang ada dalam pembahasan nanti bab kedokteran. Ini anak saya telepon lagi, sebentar dulu. Ya, ada. Tapi yang jelas itu ulama membolehkan, tidak jadi masalah selama itu tidak ini telepon anak saya lagi nih. Selama itu tidak membahayakan. Kira-kira begitu ya. Sebentar saya. Aduh, ya, itu ya. Baik, Umi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Cukup ya? Cukup, Umi. Ya, jadi sebentar. Ini anak saya lagi telepon. Bentar. Iya, Dan, bentar, Dan. Umi lagi masih ngajar ini, sebentar. Tunggu bentar. Oke. Ya. Jadi itu saja untuk hari ini, karena sudah
17:10. Insya Allah besok kita sambung lagi ya. Kalau ada pertanyaan yang masih tertunda nanti bisa di kelas kita jawab pelan-pelan nanti ya, karena waktunya panjang kalau di kelas ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Itu saja untuk hari ini ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, Afwan. Nah.